Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang kembali kita bertemu lewat program Sate Penyu Babel. Saya salah satu penyuluh Bangka Tengah, Elvi, yang akan menyampaikan renungan pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat pimpinanmu, penyertaanmu sepanjang hari, lewat kegiatan yang sudah kami kerjakan, aktivitas yang kami kerjakan. Tuhan sudah memberkati, dan malam ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah pengurapan daripada Tuhan, biar kiranya Roh Kudus yang bekerja untuk menjamah setiap pribadi kami masing-masing yang akan mendengarkan firman-Mu, hingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini adalah nasihat Musa kepada bangsa Israel ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Dan ini adalah salah satu syarat bagi mereka, dikatakan jangan menambah ataupun mengurangi, tapi tetaplah berpegang kepada perintah Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-23, di situ juga dikatakan jangan menambahi ataupun mengurangi, tapi tetaplah engkau berpegang pada perintah Tuhan dengan setia. Jadi di sini ada dua hal, kita berpegang perintah Tuhan dan kita melakukan perintah dengan setia. Artinya setiap apa yang disampaikan, baik nasihat, baik teguran, baik berupa apapun, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, itulah yang harus kita pegang. Karena di dalam Amsal 30 ayat kelima, di situ dikatakan semua firman Allah adalah murni. Jadi kalau dikatakan murni berarti tidak ada yang salah, tidak ada yang pura-pura, ya, tapi murni. Kalau sudah bilang murni berarti asli, benar-benar, ya. Jadi firman Tuhan itu adalah murni. Nah, jadi di sini dikatakan jangan menambahi. Kenapa tidak boleh menambahi? Karena supaya kita jangan ditegur. Amsal 30 ayat yang ke-6 dikatakan supaya jangan ditegur dan juga dianggap pendusta. Nah, kalau kita menambah firman Tuhan, menambah-nambahi perkataan Tuhan, maka di situ dianggap kita pendusta. Jadi hati-hati, ya. Berarti ini benar-benar harus kita jaga. Tidak boleh menambahi supaya kita jangan ditegur dan tidak dianggap sebagai pendusta. Karena dikatakan firman Tuhan tadi murni, berarti kalau lain daripada itu yang kita sampaikan, dikatakan kita itu pendusta. Nah, karena di dalam Matius 5 ayat 37 juga dikatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya. Lebih dari kalau tidak ya kita harus berkata tidak. Nah, karena apa? Lebih daripada itu dikatakan berasal dari yang jahat. Dan di Yakobus juga dikatakan pasal kelima ayat yang ke-12 pun dikatakan seperti itu. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukum. Nah, kalau kita menambahi perkataan Tuhan, berarti kita ada hukumannya. Nah, supaya kita jangan dihukum, ya makanya jangan kita menambahi, ya. Karena di dalam Wahyu 22 ayat ke-18, kalau kita suka menambah-nambahi kebenaran firman Tuhan, maka di situ dikatakan juga akan menambahkan malapetaka. Nah, kalau sudah jelas dikatakan malapetaka, kita sudah tahu apa itu. Nah, oleh sebab itu supaya jangan malapetaka itu terjadi, kita harus hati-hati untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Kita perkatakanlah firman Tuhan sesuai yang kita baca di dalam Alkitab ini. Jangan sampai kita kadangkala
kita penyampaian firman Tuhan mungkin karena kepintaran kita, karena logika kita, ya, secara penafsiran kita yang mungkin lebih hebat, ya, tapi di situ hati-hati, ya. Lebih baik kita membacakan firman ini untuk kita sampaikan karena ini adalah murni. Nah, kalau yang kedua tentang mengurangi. Nah, kalau kita mengurangi perkataan firman Tuhan ini, apa yang akan terjadi? Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Kalau kita mengurangi, di situ juga dikatakan Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Artinya hak kita akan diambil. Nah, kita harus berhati-hati untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menambahi ataupun mengurangi, ya, supaya jangan malapetaka itu terjadi ke dalam hidup kita, dan juga hak kita pun tidak akan dikurangi, sehingga kita tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Kita tidak bisa masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Mari kita belajar berpegang firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan setia, berpegang perintah-perintah Tuhan dengan baik, supaya jangan hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk tidak mengurangi ataupun menambahi kebenaran firman Tuhan. Setiap perkataan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah murni. Lebih baik kita belajar, karena firman Tuhan juga katakan firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Mari kita lakukan perintah Tuhan dengan setia dan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, karena perintah Tuhan tidak pernah salah. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami berhati-hati dalam memperkatakan firman Tuhan, untuk kami tidak menambah ataupun mengurangi, tapi kami mau melakukan firman-Mu, melakukan perintah-Mu dengan setia. Ajar kami untuk kami tetap berpegang akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.